ngasih kita dua alat yang istimewa. Yang pertama adalah iman, yang kedua nafsu itu gas. Jadi menungso iki lak numpak motor ya ana reme ya ana gas. Emodine awakmu ning kene lak mergo kebanteran gas ora tahu rem. Makanya saiki piye carane kita harus tahu kapan kita menggunakan gas, kapan kita menggunakan rem. Indahnya manusia itu karena dikasih oleh Allah gas dan rem ini. Beda kalau dengan malaikat. Maka nanti akan saya sampaikan kenapa toh kita itu diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Jadi begini Mas, Mbak. Manusia itu kan produk terakhir yang sengaja diciptakan oleh Allah dengan sangat unik. Uniknya di mana? Kita lihat. Sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus orang tahu salah. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus orang tahu bener. Kemudian Allah juga menciptakan hewan. Hewan itu ada dua. Ada hewan mamalia sama hewan buas. Hewan mamalia itu contohnya kambing dan babi. Hewan buas itu contohnya anjing dan serigala. Lah, empat makhluk ini hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya apa? Kalau dekat dengan Allah. Setan itu hiburannya apa? Kalau bisa goda. Kambing itu hiburannya apa? Makan matangnya warak. Anjing itu hiburannya apa? Kalau bisa nakut-nakuti orang. Jadi ya mohon maaf, kok ono uang gaweane mung meden-medeni uang tok. Ya berarti kelasnya kaya asu. Wonge ya ono iki. Ya melu guyu. Meden-medeni wong. Kalau ada orang yang dipikir cuma makanan tok, begitu Mas Segidok datang ke sini, oh buka puasa bersama, besok mangane apa ya? Wedhus. Wedhus. Kalau ada orang sukanya menggoda orang lain tok, yaitu seperti kelasnya seperti setan. Tapi kalau ada orang itu kok baik banget, maka kita sering mengatakan ini bukan manusia tapi ini malaikat. Lah, manusia itu Pak Kalapas, mohon maaf, empat mati ki ono. Jadi menungso ki ya ana malaikate, menungso ki ya ana setane, menungso ki ya ana wedhuse, menungso ki ya ana asune. Wes cangkemmu kuwi. Aku ngerti ilmu tajwid kok. Jadi lak miso nganggo tajwid panjang pendeke pas. Lah kol-kolah cangkemmu. Lah angsur nganggo kol-kolah lah dancut lagi kol-kolah. Cangkeme rondo mesti. Lah rondo ki lan biyu cangkeme ngebas ya. Empat makhluk Allah ini yang paling bagus itu kan malaikat. Yang paling banyak kita lakukan itu tidak seperti malaikat, tapi seperti kambing dan seperti anjing. Asik mana jadi manusia apa jadi malaikat? Lebih asik jadi manusia. Makanya ada cerita malaikat itu pernah matur sama Allah, Gusti Allah mbok kula dadekke menungso mawon. Soalnya menungso ki asik, ya mau kadang-kadang ya ana sifatnya malaikat, kadang-kadang ya nyenengke, kadang-kadang yang gudo kaya setan, kadang-kadang ya meden-medeni kaya asu. Makanya malaikat iri. Lah bedanya malaikat dengan manusia di mana? Manusia ini dianugerahi gas dan rem tadi itu, maka hidupnya komplit. Lah aku jadi kaya malaikat kan gak asik. Ono cewek ayu liwat geblong tok. Ora enak. Tapi lah ono nafsune. Imane ono pengajian ngaji. Nafsune ya ono. Begitu ana mbak-mbak hadroh, matane kayak Pemenan dulu cewek sing modele SMS silite metu setite. Ya kan memang asiknya di situ. Pertanyaannya begini, kenapa kok pengen jadi wong apik iku kudu poso kan begitu. Jadi kawan-kawan begini. Puasa itu dalam bahasa Arabnya namanya as-shaum. Kalau Al-Baqarah 183 itu asyam. Apa bedanya as-shaum dengan asyam?
Kalau asom itu menahan diri dari yang membatalkan puasa, kalau asyam itu menahan diri dari yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Jadi lah awakmu sing batalke poso ki ngerti lah makan dan minum atau memasukkan sesuatu dari lubang asli maupun lubang buatan. Lubang asli ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sing loro ilang kali ya. Makanya saya pernah ditanya, Gus, apakah ngentut di dalam air itu membatalkan puasa? Berpotensi membatalkan puasa. Jadi lah awakmu ngomanin dodok ning baskom atau kok ngentut itu kudu mangkat silitmu. Soalnya kalau kamu kentut di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa. Begitu kamu kentut, sisitnya buka, bajunya mlebu lulu. Lulu ki lah anu, lah kelepe jek normal. Makanya sariti ya bugu. Ayo suara baju galon kalau bugu. Saum atau asyam itu dalam bahasa lainnya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Maka orang hidup di dunia itu harus banyak ngempet. Bagaimana caranya? Yo ngecake remake mau. Ngempet dari apa? Di bulan puasa itu kita diajari ngempet. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jelek. Lah orang iso apik-apik banget, minimal orang bosok-bosok banget. Maka kita diajari ngempet. Contoh begini, sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, bulan Ramadan itu nggak boleh dilakukan. Padahal sebenarnya boleh di luar bulan Ramadan. Contoh, kowe dipisui wong, bales pisuk, boleh apa? Oleh, di luar bulan Ramadan nggak apa-apa, asalkan pisuane podo, bantere podo. Tidak apa-apa. Kalau misalnya, oh bajigur majab kamu juga bajigur, boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita balas dengan kalimat yang lain. Oh bajigur, lah kowe bajingan, lah aku ralah. Tapi di bulan Ramadan begitu kita dipisui sama orang nggak boleh balas nih. Kowe ning kamar, oh bajigur jawaban. Sorry, ini so imun, aku baru poso. Supaya apa? Ngempet jadi wong apik. Kowe digajul karo wong, bales gajul. Di luar bulan Ramadan boleh apa enggak? Boleh dalam hukum Islam. Asalkan gajulane podo, bantere podo, sing digajul nggone podo. Itu boleh. Tapi di bulan Ramadan begitu kamu digajul, kamu jawab, sorry, ini so imun, aku nembe poso. Balesnya kapan? Bar buka. Ya ora jo bales kok bar buka kepiye. Maka kemudian perbuatan baik di bulan Ramadan itu supaya kita terpacu untuk berbuat baik. Rasulullah mengatakan orang berbuat baik 1 dibalas pahalanya 1000 kali lipat, khusus di bulan Ramadan. Jadi awak mengguyu pisan itu pahalanya dengan sedekah. Begitu kamu tertawa sekali di bulan Ramadan, kuwi pahalanya padha karo guyu ping 1000. Besok ngono ibu-ibu begitu pulang di rumah toh, kamu melayani suamimu semalam sekali tok di bulan Ramadan, itu sama dengan melayani suamimu 1000 kali. Maka bar bodo kok bojomu njaluk jawaban sorry depositone saya oke. Tapi ingat, kalau orang berbuat baik dibalas 1000, orang berbuat jelek dosane ya 1000 bro. Jadi gue maling pisan ning bulan Ramadan kuwi padha karo maling ping 1000. Nah, kelane lapas, yo nyun 1000. Kok gue ngocok pisan ning bulan Ramadan? Iya, rupa-rupa hati-hati. Gue bulan Ramadan padha karo ping 1000. Lonyot, bro. Makanya kita kan ngempet supaya tidak berbuat macam-macam. Bro, ngempet. Malah jomblo. Ngempet. Lah cara ngempetnya ini dengan cara berpuasa. Berpuasa. Maka supaya kemudian kita bisa menjadi seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya apa tuh? Malaikat itu sifatnya orang mangan, orang ngombe. Maka di bulan Ramadan kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Biar seolah-olah seperti malaikat. Ono panganan ra kena mangan, ono wedang ra kena ngombe, ono bojo ra kena kelon. Ngempet. Karena apa? Karena yang paling banyak itu manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan. Mergo ora iso ngempet nih. Kan saya sebulan sekali pengajian di Sarkem. Aku ketemu tamu-tamu Sarkem. Kowe ngapa ning kene? Aku ora iso ngempet sih, Gus. Karena dia nggak bisa ngempet, maka dolane ning Sarkem.
Apa pun ngerti Mbak Sarkem ki pekerjaannya apa? Dodol gembus cangkemmu. Mbak Sarkem itu pekerjaannya dodol kroto. Jadi aku biar tahun ini taman siswa sini, saya punya tetangga cantik, tiap hari bajunya baru, saya tanya, kok kowe wong tuamu sugih apa nduk? Mboten. Bapakmu pejabat? Mboten. Lah kok mendino bajumu anyar? Lah kula dodolan iki Kiai. Lah kowe dodol apa? Kroto. Aku mikir dodol kroto kok iso sugih. Aku ning pasar Ngasem. Bakule manuk tak takoni, "Mas, kroto niku napa?" "Oh, alah, Gus, kroto niku pakan manuk." Jadi Mbak iki iso sugih mergo dodol pakan manuke sapa? Saridi. Lah orang itu kalau puasa itu pasti sakti, pasti hebat. Makanya Rasulullah mengatakan dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajab. Karena puasa itu bisa menjadikan seseorang menjadi luar biasa. Jangankan uang nih, maka kowe ngene poso iki rasane gesu lho, malah seneng. Lah iso poso Senin Kamis, wong godaane ra akeh kok. Contohnya apa orang puasa itu hebat? Kamu pernah tahu ilmu medis? Orang itu kalau mau dioperasi biasanya disuruh makan apa disuruh puasa? Puasa. Orang itu kalau mau dioperasi kan puasa dhisik supaya sehat. Maka Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu menjadi sehat. Gak usah 5 menit, sekarang aja bisa berhenti kok. Santai aja. Kok udah 5 menit. Supaya kita jadi orang hebat. Maka kawan-kawan, ini pelajaran bagi kita. Kita hari ini berada di sini bukan akhir segala-galanya. Belum kiamat, belum the end after. Masih ada masa depan yang lebih bagus. Saya sampaikan sama kalian. Maka ini diniati poso ngempet segala-galanya. Ingat, saya mau tanya sama kalian. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Delok. Kaca spion kecil, kaca mobil bagian depan itu pasti besar. Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Apa santai lain? Saya kalau ngaji di lokalisasi, di kafe itu saya bilang, apa bedanya wong apik karo wong elek? Bedanya siji. Orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Amin Allahumma. Maka kamu jangan berputus asa. Terakhir, maka bersabarlah terhadap semua keadaan kalian hari ini dengan tawakal kepada Allah. Wong poso kuwi wetenge luwe. Wong poso kuwi panas, orang puasa itu haus. Kenapa dia bisa bersabar, Pak Kalapas? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Loh, artinya apa? Kenapa kamu hari ini punya masalah menjalani hukuman harus bersabar? Yakin satu saat pasti akan keluar. Amin Allahumma. Kalau yang sabar. Ilmunya nih kini dibuat ilmu-ilmu nakale, orang kok ben maling pitik melum metu malah maling wedhus. Alah asu. Maka karena keterbatasan waktu itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ridho Allah untuk kalian semua. Amin.